Semangat belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Aku adalah anak Indonesia hebat. Anak-anak hari ini tahu nggak mau belajar apa? Nggak tahu. Nah, hari ini pelajaran yang perdana pertama yang belum pernah ada, yaitu mata pelajaran baru namanya coding dan kecerdasan artifisial. Sudah dengar coding? Belum. Hari ini. Nah, jadi nanti jam kedepannya itu anak-anak SD, terutama di kelas 5 atau kelas 6, itu akan ada pelajaran baru namanya pelajaran coding. Seperti hari ini kita belajar hari pertama belajar coding. Nah, di namanya mata pelajaran coding ini nanti juga ada materi-materinya, dan materi-materinya itu juga bertahap. Nah, untuk yang pertemuan pertama ini, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep berpikir komputasional secara dekomposisi. Apa itu, Bu? Istilahnya nggak pernah tahu. Nah, nanti akan kita pelajari bersama-sama. Memang mungkin di kalian masih asing ya, coding, berpikir komputasional dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan belajar sama-sama. Selain itu, tujuan pembelajaran kita adalah untuk bisa memecah suatu masalah yang besar menjadi langkah-langkah kecil atau langkah-langkah sederhana. Jadi itu nanti bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika kamu mendapatkan masalah, itu sebenarnya kita bisa menyelesaikannya dengan membagi menjadi langkah-langkah yang sederhana atau kecil. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk sebelum mulai materi, ada suatu masalah dulu. Masalah ini sering kalian hadapi kan? Ya. Nah, ketika menghadapi masalah seperti ini kayak di gambar itu, gambar kelasnya sangat kuat ya. Kira-kira untuk menyelesaikannya itu bagaimana supaya semua anggota di kelas ini juga bisa bekerja semua, kayak kelasnya ya udah cepet terus sih. Oke. Kerja sama berarti ada pembagian tugasnya ya. Ada yang apa? Ngepel, ada yang nyapu, ada yang bersihkan debu, harus pakai tulis. Iya. Jadi dengan masalah yang besar ini bisa kan terselesaikan nantinya? Bisa, asalkan kita juga bisa membuat langkah-langkah penyelesaian masalahnya. Jadi itu sering kita hadapi. Tapi kalau misalkan di kelas itu nggak ada kerjasama ya, misal yang kamu kasih tugas, ada yang tugas ngepel, nyapu, harus papan tulis, itu ada yang tidak melaksanakan, masalahnya selesai nggak? Enggak, kan pasti ada yang kotor. Ya, jadi itu awal dari materi kita sebenarnya. Tujuannya kan untuk menyelesaikan masalah tahunya. Sekarang kita belajar untuk yang tujuan pertama tadi. Tujuan tadi apa? Berpikir apa? Iya enggak? Tadi guru menyampaikan tujuan pembelajarannya untuk memahami konsep berpikir apa? Komputasional. Jadi diharapkan kita dalam menyelesaikan masalah sehari-hari itu kita bisa berpikir secara komputasional itu. Berpikir komputasional itu istilah mudahnya berpikir seperti komputer. Komputasional itu diambil dari komputer. Jadi berpikir seperti komputer. Komputer itu kan berpikirnya secara logis dan sistematis. Karena komputer itu kan tidak punya perasaan seperti manusia. Nah, tapi mereka itu juga cerdas, bisa menyelesaikan solusi atau masalah-masalah. Nah, apalagi kita sebagai manusia justru harus malah bisa ya. Jadi di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam pemecahan masalah itu kita juga harus berpikir secara logis dan sistematis. Tadi ada 4 metode berpikir komputasional. Yang pertama dengan metode apa? Dekomposisi. Yang kedua pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Kemudian algoritma. Nah, fokus kita yang di pembelajaran hari ini, fokus kita menggunakan metode berpikir komputasional yang dekomposisi,
membuat jus alpukat sampai menyajikan jus alpukat. Kita berdiskusi secara lisan saja. Kalau dengan metode dekomposisi berarti kita yang pertama langkah memecahkan masalahnya apa? Menyiapkan apa? Alatnya dulu, bahannya dulu, kemudian baru membuat langkah-langkah pembuatan jusnya. Kalau untuk membuat jus alpukat alatnya apa? Mungkin pisau ya. Kalau bahannya es batu, air, susu. Nah, langkahnya bagaimana? Pertama, mencuci alpukat di kotak, terus dimasukkan ke dalam blender, terus dikasih gula, dikasih es batu, masukkan susu, masukkan air, ditutup tutup, terus di nah itu menukil aja maksudnya itu seperti itu. Jadi menyelesaikan masalah dengan cara berpikir dekomposisi, metode dekomposisi berpikir komputasional itu seperti itu. Jadi ketika ada masalah kita bisa menyelesaikannya dengan membuat langkah-langkah sederhananya supaya bisa selesai masalahnya seperti ini. Kalau masalahmu itu cucianmu numpuk, terus mau nyuci pakai mesin cuci, gimana? Pertama, ya menyiapkan alatnya dulu tadi no. Tadi kan apa? Berarti harus punya apa? Ya mesin cucinya nggak ada. Apa nih? Sabun cuci, pewangi, terus baju kotornya. Terus langkahnya mau mencuci gimana? Masukkan baju kotor. Dipisahkan dulu apa enggak yang berwarna sama yang putih? Dipisahkan dulu berwarna sama putih. Terus dimasukkan ke dalam mesin cuci. Terus masuk pewangi dulu. Dikasih air. Terus sabun dulu loh, deterjen. Terus dibikin dulu. Tapi tergantung mesin cucinya juga ya. Ada yang otomatis itu kan sudah langsung dimasukkan semuanya, ada yang manual. Jadi tergantung kondisinya. Gitu. Yang penting kita bisa menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi sekilas materi dari Bu Riri itu. Jadi ibaratnya kita bisa berpikir untuk menyelesaikan masalah. Setelah itu kita langsung praktek saja. Bu Riri bagi kelompok dulu ya. Ini kan sudah ya duduknya. Yang sini saya tentukan di sini kelompok 1. Ingat-ingat ya. 1, 2. Nah, ini kelompok 3. Nah, kita langsung praktek saja untuk menyelesaikan masalah
Ya berarti nggak bisa tercapai. Masalah yang kedua, Bu Rini punya puzzle. Puzzle apa ya? Bisa cerita begini ya? Masing-masing anak akan dapat satu potongan puzzle. Nanti nempelnya di sini. Semuanya kumpul di sini. Terus dilihat gambar itu, nah yang dipasang yang mana dulu. Oke, siap ya? Mulai. Apanya dulu? Sebentar, apanya dulu? Ayo, cari. Yang sudah nempel duduk. Yang sudah nempel duduk. Gambarnya benar seperti yang ada di contoh. Ya, benar. Nah, gimana bisa tersusun gambar ini tadi? Padahal kalian kan bawanya sendiri-sendiri. Kerjasama. Terus kalian kan menempelkannya apa langsung aja gitu? Enggak. Ya, pikir apanya dulu yang ditempel? Iya, kalian menyelesaikan masalahnya menjadi langkah-langkah yang kecil, yaitu dipasang kepalanya dulu, baru badannya, terus ekornya, terus dan seterusnya sampai menjadi gambar itu. Nah, berarti kalian juga sudah berlatih berpikir di komposisi secara tidak langsung, karena kalian juga sudah menyelesaikan masalah menjadi langkah-langkah yang kecil, akhirnya bisa selesai menjadi gambar yang kedua. Tepuk tangan buat kalian semua. Bu Rini punya tugas kelompok sekarang. Tugas kelompoknya adalah masalah juga. Masalah menyusun puzzle. Satu kelompok bekerja sama. Pertama langkahmu apa? Kedua apa?
gitu ya. Oke, sekarang ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Kelompok 2 menyusun langkah kegiatan. Menyusun langkah kegiatan membuat jus mangga. 1. Memotong buah mangga. 2. Memasukkan buah mangga ke dalam blender. 3. Memasukkan gula, air, dan susu. 4. Tambahkan es batu lalu blender sampai lembut. 5. Lalu dituang gelas dan buah mangga yang disajikan. Oke, sekarang bertanya. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Kami persilahkan. Tanggapan? Ada tanggapan? Gimana? Sudah sesuai di puzzle-nya? Berarti tanggapannya apa? Bagus. Susunan langkah kegiatan untuk membuat jus sudah lengkap? Oke, berarti dari kelompok lain menanggapi bahwa sudah lengkap susunan kegiatannya dan puzzle-nya juga sudah. Silahkan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja sama kelompok kami. Ya, ini puzzle-nya diperlihatkan dulu. Ini puzzle dari kelompok kami. Ini hasil dari kelompok kami. Petunjuk susunan langkah-langkah kegiatan berikut ini menggunakan prinsip dekomposisi masalah menanam tanaman di pot. 1. Menyampaikan tanah dan bibit. Menyiapkan tanah dan bibit. 2. Memasukkan tanah ke dalam pot. 3. Memasukkan bibit ke dalam tanah. 4. Tutup lubang dengan tanah dan pupuk. Coba ditanya lagi. Apakah ada pertanyaan tentang Bapak? Apakah ada pertanyaan apa tanggapan? Ada. Gimana? Untuk kelompok 1, susunan langkah kegiatan untuk menanam di pot itu menyiapkan tanah dan bibit, memasukkan tanah dalam pot, memasukkan bibit ke dalam tanah, kemudian tutup lubang dengan tanah dan pupuk. Yang kalau saya, kok ada tutup lubang padahal tadi namanya tidak ada membuat lubang. Jadi mungkin ditambahkan langkah kegiatannya. Setelah memasukkan tanah ke dalam pot itu membuat lubang pada tanah yang baru dimasukkan bibitnya ke dalam tanah, gitu ya. Jadi biar tanahnya juga sesuai dan nanam potnya juga bisa teratasi. Oke? Gak ada lagi tanggapannya. Kalau untuk puzzle-nya gimana? Sudah bagus? Sudah sesuai? Sudah sesuai. Silakan ditutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sini mungkin apakah masih ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Jadi saya harap dalam penyelesaian masalah sehari-hari kalian bisa menerapkan cara berpikir ini ya. Tadi namanya cara berpikir apa? Dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi langkah-langkah yang kecil. Nah, untuk sebelum mengakhiri pembelajaran di pagi hari ini, untuk memperkuat apa yang saya sampaikan ini tadi, Bu Riri ada soal evaluasi untuk masing-masing siswa dikerjakan secara individu. Oke, silakan dikerjakan dulu. Nah, itu ada beberapa soal pilihan ganda dan isian ya. Coba dulu.
Kira-kira perasaan kalian sama pelajaran berbeda hari ini gimana? Semuanya senang? Alhamdulillah. Terus bagian kegiatan mana yang paling kalian sukai? Ada yang masak roket, ada yang puzzle, apa lagi? Puzzle. Paling suka puzzle sama masak roket. Oke. Terus kira-kira nanti kedepannya pengen belajar coding lagi nggak? Nah, tenang saja. Coding ini masih banyak materi selanjutnya. Nanti kita akan pertemuan selanjutnya akan bermain permainan yang lebih seru lagi. Masih banyak lagi materi dan permainan yang lainnya. Terus kesimpulan kita belajar hari ini apa tadi? Materi yang sudah disampaikan tentang apa tadi? Cara berpikir komputasional. Fokus kita tadi cara berpikir komputasional dengan metode apa? Metode dekomposisi. Yaitu apa? Yaitu memecah masalah yang besar menjadi langkah-langkah yang kecil supaya kita bisa menyelesaikannya. Oke, jadi inti kesimpulan kita belajar hari ini. Dan saya harapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita nanti, ketika kita menghadapi masalah, kita juga bisa berpikir secara komputasional itu, secara logis, sistematis untuk menyelesaikan masalah kita. Siap? Oke, mungkin pembelajaran kita sudah selesai ya untuk materi hari ini. Jadi untuk tugas-tugasnya itu tolong diberesin dulu. Tugasnya tadi tugas